Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya jadi orang yang gak selalu mikirin sudut pandang orang lain ya. Jadi kamu misalnya overthinking sama pandangan orang lain ya. Ini pertanyaan yang masuk lewat webinar waktu itu tapi belum terjawab di webinar. Pertanyaan dari Yesha Meila ya. Dia bertanya kayak gini. Halo Kak, izin bertanya, gimana sih jadi orang yang gak selalu mikirin sudut pandang orang lain tentang kita? Setiap mau bikin story, itu kepikiran pandangan orang lain terhadap dirinya. Gimana caranya mengatasi hal itu? Oke, nah sekarang mari kita bahas ya. Gimana caranya biar kita gak overthinking sama pandangan orang lain. Tapi sebelum itu, saya juga mau ngasih tahu bahwa di hari Minggu 2 Juli nanti saya juga akan ada webinar ya. Buat kamu yang mau meningkatkan produktivitasmu 10 kali lipat, kamu bisa join free webinar Productivity Hacks. Yang pertama, kamu akan belajar caranya gimana formula tips-tips produktif dari guru-guru terbaik di dunia ya, guru-guru produktivitas terbaik di dunia. Yang kedua, gimana caranya kamu bisa mengatasi rasa penundaan ya. Dan yang ketiga, gimana caranya agar kamu bisa mengatasi distraksi yang ada di sekitarmu. Kamu bisa daftar secara gratis. Silakan masuk ke selfdev.id atau bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, mari kita lanjutkan. Gimana caranya biar kita gak overthinking sama pandangan orang lain. Jadi ada satu tips yang pernah saya share juga di beberapa episode sebelumnya ya, tentang biar gak takut dijudge orang lain ya. Namun di sini saya mau ada satu tambahan materi, tambahan sudut pandang lagi yang bisa memperkaya kamu untuk melewati situasi seperti itu ya. Kalau di episode sebelumnya, agar kita tidak takut dijudge orang lain, saya share bahwa kita gak akan bisa mengubah apa yang dipikirin orang lain, karena itu sepenuhnya hak mereka. Sama seperti kamu mau mikirin orang lain kan sepenuhnya hak kamu gitu, gak bisa diatur-atur gitu. Dan bayangin kalau kamu takut sama hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, pasti itu akan membuat kamu jadi stressful ya. Jadi daripada fokus sama apa pandangan orang lain gitu ya, selama yang kamu share adalah hal yang baik, selama kamu tahu bahwa yang kamu share adalah hal yang positif, yang bisa bermanfaat buat orang lain, ya udah share aja gitu. Nggak usah terlalu mikirin apa yang dipikirin orang lain. Kecuali kamu share hal-hal yang kurang positif ya kamu pasti kepikiran gitu kan. Tapi selama kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu adalah hal yang positif dan bisa bermanfaat buat orang lain, ya just do it gitu ya. Begitupun ketika saya misalnya bikin podcast ini. Kalau saya bikin podcast ini, saya mikirin, waduh nanti kalau ada orang lain yang gak suka gimana. Kalau ada orang lain yang mikir, wah ini Bordes nih sok-sokan aja ngajar nih kayak gitu, gimana? Ya saya gak akan bikin podcast ini gitu. Tapi memang tidak bisa memuaskan semua orang, tidak bisa menjadi manfaat untuk 100% orang gitu ya yang dengerin. Mungkin pasti ada aja yang gak suka, ya wajar, namanya manusia gitu kan. Tapi kenapa saya tetap bisa keep it going? Karena saya tahu bahwa ada pendengar-pendengar saya yang perlu tentang podcast ini. Mereka membutuhkan guidance, mereka membutuhkan tips-tips, mereka membutuhkan sharing-sharing dari orang yang mungkin pernah melewati hal yang sama di usia 20-an tahun. Ya akhirnya saya tetap jalan nih sampai sekarang, sharing seperti ini gitu kan. Dan ya puji Tuhan bisa menginspirasi banyak orang kayak gitu. Jadi jangan terlalu mikirin apa yang dipikirin orang lain, karena kamu gak akan bisa ngendaliin itu. Jadi selama kamu tahu yang kamu lakuin itu hal positif dan bisa bermanfaat untuk orang banyak dan juga untuk dirimu, just do it ya. Nah itu yang mungkin tipsnya pernah saya share juga di beberapa episode sebelumnya, mungkin dengan contoh yang berbeda gitu ya. Di sini kalau yang sekarang saya juga mau menambahkan, biar kamu gak takut, kamu bisa juga menimbang atau mengukur dari sudut pandang keuntungan sama kerugiannya kayak gitu. Jadi apa yang kamu lakukan, kalau kamu lakuin untungnya apa sih gitu. Kalau kamu nggak lakuin kerugiannya apa sih kayak gitu. Jadi ketika kamu bisa menimbang antara keuntungan dan kerugian, ketika kamu aware bahwa keuntungannya itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar, ya kamu akan ngelakuin kayak gitu.
Jadi pikirin aja apa keuntungannya kalau kamu ngelakuin hal tersebut gitu. Misalnya kalau kamu nggak share kontenmu, orang-orang jadi nggak bisa dapat manfaat. Kamu nggak bisa menginspirasi orang lain. Kamu nggak bisa menanam kebaikan, menanam berkat buat orang lain gitu kan. Itu kalau kamu nggak share. Tapi kalau kamu share, kamu bisa menginspirasi banyak orang. Kamu bisa jadi manfaat. Kamu bisa menanam karma baik misalnya. Sehingga kedepannya kamu akan mendapatkan hal-hal baik juga dari apa yang kamu lakukan. Terus misalnya mungkin juga dari segi finansial, mungkin ya kamu bisa menjadi influencer, kamu bisa dapat income dari apa yang kamu lakukan, bisa jadi seperti itu gitu. Dan ketika kamu merasa bahwa keuntungannya jauh lebih banyak dibandingkan kerugian, kamu akan ngelakuin. Tapi sayangnya banyak orang yang justru fokusnya pada kerugiannya, terus ketakutannya, terus sampai akhirnya dia nggak bisa ngelihat keuntungannya apa dan akhirnya nggak jalan kemana-mana ya. Dan ini juga mungkin kurang lebih sama waktu saya juga grogi gitu waktu mau presentasi di depan komisaris. Jadi kan kalau perusahaan kan ada direktur yang paling tinggi, terus ada komisaris yang menjadi penasehat lah seperti itu. Nah, ketika ada kesempatan di mana saya harus presentasi di setiap quarter di perusahaan tempat saya bekerja saat ini, dan saya juga grogi, nervous gitu. Tapi saya mau mengukur dan menimbang kalau saya presentasi, saya berani, justru saya semakin dipercaya. Karir saya bisa semakin naik karena saya punya keberanian tadi gitu. Dan akhirnya ya udah, hajar aja. Saya tetap presentasi ya walaupun meski dapat banyak feedback, tapi dari situ saya udah berani dan bisa mendapatkan kepercayaan lebih seperti itu. Mungkin itu ya tipsnya biar nggak overthinking sama pandangan orang lain. Yang pertama adalah pahami bahwa kamu nggak bisa ngendalin orang lain. Jadi selama yang kamu lakuin itu kamu tahu itu positif dan bermanfaat buat banyak orang dan dirimu, ya udah lakuin aja. Kalau ada beberapa orang yang nggak suka, ya udah nggak apa-apa, kayak gitu. Jalanin aja, fokus sama yang bisa kamu kasih manfaat aja. Yang kedua, kamu timbang antara keuntungan sama kerugiannya. Jangan cuma lihat kerugiannya aja gitu ya. Kamu juga harus lihat keuntungannya. Selama keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya dan ini halal dan positif caranya, just do it. Kamu harus lakuin. Oke? Nah, mungkin itu dulu sharing pada hari ini. Dan sekali lagi saya mau ingetin buat kamu yang mau meningkatkan produktivitasmu hingga 10 kali lipat, kamu bisa join webinar Productivity Hacks pada hari Minggu 2 Juli 2023 nanti ya, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Daftar sekarang secara gratis. Kamu bisa masuk ke selfdev.id atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.